Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Ma'mun. Saya bertugas mengajar di SMA Negeri 1 Cirilin. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia MPLS SMA Negeri 1 Batu Jajar yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan materi tentang sekolah ramah anak. Anak-anakku, mari kita simak bersama apa itu sekolah ramah anak. Nah, di sini pengertian tentang sekolah ramah anak yaitu sebuah satuan pendidikan formal yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam pendidikan. Jadi, kalau melihat definisi ini, bahwa selama Anda berada dalam dunia pendidikan di satuan pendidikan, maka Anda dijamin keselamatannya dari perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan hak-hak anak. Selanjutnya, ciri-ciri sekolah ramah anak. 1. Bersih, aman, ramah, indah, inklusif. Inklusif di sini adalah bahwa sekolah harus menerima siswa yang berkebutuhan khusus, sehat, asri, dan nyaman. Latar belakang adanya sekolah ramah anak, yang pertama adalah kebijakan. Kebijakan Kepres atau Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang ratifikasi hak anak. Kemudian Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Inpres Nomor 1 2017 tentang Germas. Latar belakang yang kedua adalah melihat kondisi sekolah, di mana sepertiga waktu anak berada di sekolah. Jadi kurang lebih kalian berada di sekolah itu selama 8 jam. Yang kondisi sekolah yang berikutnya adalah keprihatinan orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah karena kondisi anak-anak di sekolah yang rawan kekerasan, keracunan, kecelakaan, kotor, kondisi gedung yang mudah rubuh jika ada bencana, dan lain-lain. Nah, ini yang menjadi latar belakang kondisi sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah masih tingginya angka kekerasan di sekolah. Latar belakang yang terakhir adalah kelembagaan. Nah, di sini adanya program dari kementerian atau lembaga yang saat ini sudah berbasis sekolah dan menunjang terhadap kondisi yang diinginkan dalam sekolah ramah anak. Dan terakhir adalah SRA merupakan salah satu indikator yang penting, ya. Nah, anak-anakku sekalian, berapa sih usia yang disebut anak-anak itu? Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan, nah itu yang disebut anak. Jadi jika Anda usianya 14, 15, 16, dan 17 serta belum menginjakkan kaki di usia 18, maka Anda termasuk masih anak-anak. Prinsip-prinsip SRA. Di sini ada 5 prinsip SRA atau prinsip sekolah ramah anak. Yang pertama adalah non-diskriminasi. Jadi sekolah harus menerima setiap calon siswa yang ingin belajar di sekolah tersebut tanpa memandang suku, ras, bangsa, agama, dan latar belakang orang tua. Kemudian prinsip yang kedua adalah partisipasi anak, di mana anak berhak mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang menjadi kebijakan sekolah, gitu ya, seperti menyusun
tata tertib sekolah. Nah, itu juga partisipasi anak ada di sana. Kemudian yang ketiga adalah kepentingan terbaik anak. Artinya, kebijakan atau keputusan-keputusan yang akan ditentukan oleh sekolah harus mengedepankan kepentingan anak. Kemudian yang keempatnya, prinsip yang keempat yaitu hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Nah, di sini menekankan pada martabat anak dalam kehidupan. Jadi kalau ada perlakuan yang merendahkan martabat anak, ini tidak sesuai dengan prinsip sekolah ramah anak. Dan yang terakhir adalah prinsip pengelolaan yang baik. Nah, di sini adalah pengelolaan yang transparansi dan akuntabel tentang tentang pengelolaan sekolah. Nah, selanjutnya adalah anak-anak komponen sekolah ramah anak. Di sini ada 6 komponen. Harus ada apa aja sih di sekolah ramah anak? Nah, yang pertama adalah kebijakan sekolah ramah anak, di mana komitmennya tertulis, adanya surat keputusan tim sekolah ramah anak, dan program yang mendukung sekolah ramah anak. Yang kedua adalah pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak. Yang ketiga, pelaksanaan proses belajar yang ramah anak. Nah, di sini ada penerapan disiplin positif. Apa penerapan disiplin positif? Nah, contohnya ya, kalau Anda datang terlambat ke sekolah, Anda tidak dihukum dengan hal-hal yang negatif. Misalkan lari 10 keliling lapangan basket. Nah, tidak seperti itu. Tapi penerapan disiplin positif adalah Anda jika melakukan pelanggaran, datang terlambat ke sekolah, Anda disuruh membaca Al-Quran. Itu contoh penerapan disiplin positif. Kemudian komponen yang keempat adalah sarana dan prasarana yang ramah anak. Artinya sarana yang ada di sekolah tidak membahayakan anak dan mencegah anak agar tidak celaka, ya. Itu yang tidak diharapkan. Nah, di sini komponen yang kelima adalah partisipasi anak. Ini sama dengan prinsip-prinsip sekolah ramah anak. Dan yang keenam, komponen yang keenam adalah partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, stakeholder lainnya, dan alumni. Itulah komponen-komponen yang ada dalam sekolah ramah anak. Nah, di sini adalah hak-hak anak. Ada banyak poin tentang hak anak. Kalau dibacakan satu persatu ini banyak ya. Nih, ini ada. Nah, salah satu contoh nih ya. Anak mempunyai hak untuk. Nah, bermain adalah hak Anda, ya. Berkreasi itu hak Anda. Berpartisipasi itu hak Anda. Sampai pada kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang itu hak Anda. Jadi anak mempunyai hak untuk. Nah, kemudian yang berikutnya adalah untuk mendapatkan. Nah, hak anak untuk mendapatkan apa saja? Di sini ada hak anak untuk mendapatkan nama, identitas, kewarganegaraan, pendidikan, informasi, kesehatan, kemudian standar hidup yang layak. Di sini hak apa lagi? Nah, ternyata Anda bisa mendapatkan perlindungan baik secara pribadi, perlindungan dari tindakan atau penangkapan sewenang-wenang, perampasan kebebasan, kemudian sampai kepada perlindungan khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial. Artinya konflik bersenjata tuh kalau ada konflik antara orang-orang yang ingin memerdekakan diri dengan pemerintah ya. Nah, itu namanya konflik bersenjata. Kalau konflik sosial misalkan ya ada contohnya seperti tawuran massa atau tawuran masyarakat, itu sering terjadi. Dan Anda
berhak mendapat perlindungan dari kejadian-kejadian tersebut. Nah, kalau ada hak, pasti ada kewajiban. Kewajiban apa saja yang harus Anda lakukan? Yang pertama adalah hormat pada orang tua, wali dan guru, kemudian mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. Mencintai tanah air, bangsa dan negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama, melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Nah, ini kewajiban itu tertuang dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Anak-anakku, poin selanjutnya adalah peran anak dalam pemenuhan hak dan perlindungannya. Nah, di sini Anda punya peran pelopor dan pelapor. Jangan tertukar ya, pelopor dan pelapor. Beda O dan A. Untuk peran pelopor, Anda di sini menjadi agen perubahan. Kemudian terlibat aktif memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif, bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang. Nah, ini penggunaan waktu luang Anda, gunakan hal-hal yang positif. Artinya bisa dengan membaca, mengerjakan hobi yang bermanfaat, membantu orang tua, atau hal-hal lain yang sifatnya berguna bagi diri dan lingkungannya. Nah, kemudian peran kedua adalah peran pelapor. Di sini terlibat aktif menyampaikan pendapat, pandangan ketika mengalami atau melihat atau merasakan tidak terpenuhinya hak perlindungan anak di sekitarmu. Nah, jadi kalau ada kejadian tindak kekerasan di sekitar Anda, maka Anda punya peranan untuk melaporkan ke pihak yang terkait. Nah, berikutnya adalah peran peserta didik dalam pemenuhan hak dan pendidikan bagi anak. Ini banyak poinnya ya. Kalau dibaca satu-satu banyak, tapi bolehlah kita coba ya beberapa poin saja. Nah, yang pertama, ikut terlibat dalam penyusunan kebijaksanaan anti diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya. Nah, ini yang tercantum dalam prinsip-prinsip SRA, di mana salah satunya adalah prinsip partisipasi anak. Nah, di sini ini contohnya, ikut terlibat dalam penyusunan kebijakan anti diskriminasi, dan seterusnya. Kemudian memberikan masukan terkait proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan hak anak. Nah, ya, bisa dilihat satu persatu ini banyak sekali, ada kurang lebih ada 15 atau 20 poin ini, ya. Nah, di sini ada juga peran peserta didik dalam pemenuhan hak adalah menerapkan kebiasaan peduli dan mencintai lingkungan. Nah, ini dalam suatu sekolah yang peduli lingkungan itu tidak hanya guru saja atau petugas kebersihan saja, tapi peran peserta didik juga sangat dibutuhkan. Kemudian berperan aktif dalam gerakan mewujudkan SRA. Oh, ini tentu ya, tentu Anda yang harus aktif melakukannya, karena yang yang menjadi peserta aktif dalam sekolah ramah anak adalah siswa-siswanya. Kemudian poin berikutnya nih, nah, ada juga ikut terlibat dalam kegiatan bermain dan berolahraga serta memanfaatkan waktu istirahat dengan melaksanakan hal-hal yang positif. Jadi kalau ada waktu luang, Anda manfaatkan dengan bermain atau berolahraga supaya tidak jenuh gitu ya selama belajar di kelas. Ini juga ada lagi di mana, nah, poin yang dicetak tebal itulah mengingatkan teman yang melakukan hal yang tidak benar. Nah, ini Anda harus peka, harus cepat respect terhadap teman-teman Anda bila berperilaku tidak benar. Nah, ini contoh atau yang sering terjadi di sekolah yang namanya bully
atau bullying atau tindakan merundung kalau bahasa Indonesianya. Di mana bully itu punya banyak wajah. Punya banyak wajah itu artinya jenis bulinya bermacam-macam ya. Nah, di sini salah satu contohnya bully verbal atau penindasan menggunakan kata-kata. Ini ada beberapa, ada 6 contoh penindasan menggunakan kata-kata atau bully verbal. Yang pertama adalah gosip. Nah, gosip ini luar biasa, digosok sip. Jadi makin digosok makin sip. Nah, biasanya gosip ini awalnya dari rumor atau cerita seseorang sehingga menyebar dan belum tentu kebenarannya. Kemudian celaan. Celaan itu hinaan. Contohnya, "Hai, kamu tuh meni gendut-gendut ting." Nah, contohnya seperti itu. Itu celaan. Dan orang atau teman Anda belum tentu bisa menerima dengan celaan seperti itu. Kemudian fitnah. Nah, fitnah ini adalah hal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi ada tuduhan yang tidak benar. Kemudian ancaman kekerasan. Berikutnya julukan nama mengejek, ya. Si ceking misalkan karena anaknya kurus, atau si pendek karena memang tidak tinggi, atau hal-hal lain atau nama-nama lain yang sifatnya mengejek. Kemudian adalah pernyataan bernuansa ajakan seksual. Nah, itu penindasan menggunakan kata-kata atau bully verbal. Nah, di sini berikutnya adalah bully nonverbal. Nah, ini bully secara fisik. Apa saja bully secara fisik? Misalnya ya, melihat sinis. Bisa mencontohkan kan melihat sinis? Nah, jadi orang akan merasa tidak nyaman kalau dilihat secara sinis gitu ya. Akan tersinggung, akan merasa tidak nyaman. Kemudian ekspresi muka merendahkan. Nah, Anda bisa mencoba atau bisa tahu mungkin ya cara saat orang berekspresi dengan muka merendahkan. Kemudian menonton aksi bully. Kalau ada teman Anda yang dibully, Anda jangan diam. Anda harus pertama berusaha melerai kalau mungkin. Tapi kalau tidak, cepat Anda laporkan ke pihak terkait. Ya, ini menonton aksi bully. Jadi jangan didiamkan apabila Anda melihat aksi bully. Kemudian mengancam. Nah, ini mengancam juga termasuk bully nonverbal. Kemudian berikutnya mendiamkan seseorang. Nah, ada teman Anda sama Anda didiamkan, tidak ditanya, tidak disapa, tidak diajak untuk bergabung. Nah, ini juga termasuk bully nonverbal. Kadang kita tidak menyadari ya bahwa itu merupakan bully. Kemudian memanipulasi persahabatan. Nah, Anda bersahabat itu ada tujuan-tujuan negatif. Nah, itu juga nggak boleh. Nah, yang terakhir adalah mengirim surat kaleng. Nah, ini mengirim surat kaleng artinya Anda mengirim surat tentang seseorang, tentang perilaku seseorang, di mana identitasnya tidak diketahui. Nah, itu mengirim surat kaleng. Kemudian jenis tindakan merundung yang lainnya adalah perundungan relasional atau bully relasional yang tidak mudah diidentifikasi seperti bully verbal atau fisik. Nah, contohnya apa? Contohnya pelemahan harga diri korban secara sistematis. Nah, ini sistematis itu artinya terstruktur dan berkelanjutan. Terstruktur dalam artian disengaja, ada perencanaan gitu ya. Perencanaan dalam pelemahan harga diri seseorang gitu. Kemudian pengabaian itu teman Anda itu dianggap seolah-olah tidak ada di sekitar Anda, diabaikan, tidak dianggap, tidak diperhatikan. Kalau dia berbicara diabaikan saja, atau kalau bahasa Anda itu dikacangin. Nah, itu ya. Kemudian pengucilan itu
dikucilkan. Jadi teman Anda itu misalkan ya, si A, nah itu dikucilkan, tidak diajak bergabung dalam kelompok belajar, tidak diajak dalam kelompok olahraga, tidak diajak bermain atau apa saja apa kegiatannya, tapi tidak mengajak teman Anda itu. Nah, itu pengucilan. Kemudian bully relasional yang lain adalah sikap-sikap tersembunyi seperti helaan napas. Kayak begini. Nah, itu juga sudah termasuk bully relasional, ya. Jadi hati-hati. Jadi Anda nggak boleh menghela nafas sembarangan. Kalau menghela nafasnya normal, ya itu bukan bully. Tapi kalau sudah seperti, nah kayak gitu, itu sudah termasuk bully relasional. Kemudian pandangan agresif, cibiran, tawa mengejek, ya kadang tidak disadari bahwa itu semua adalah perundungan atau bullying. Dan yang terakhir adalah bahasa tubuh kasar. Seperti apa bahasa tubuh kasar? Kayak begini nih. Atau itu adalah bahasa tubuh kasar. Nah, ini yang sering terjadi saat ini. Adalah bully di ruang cyber atau di media sosial. Coba nih, lihat. 1. Mengirimkan pesan negatif di media sosial. Ini nggak boleh ya. Kemudian mengirimkan voicemail kejam. Paham ya? Kemudian mengirimkan email negatif terus-menerus. Nah, membuat situs memalukan bagi korban. Atau ini hacker biasanya. Ya, akunnya akun korban. Kemudian digunakan oleh seseorang dan sifatnya memalukan. Nah, ini itu bully di ruang cyber. Kemudian menggunakan akun palsu menyerang media sosial korban. Dan sekarang kalau dilihat di Undang-Undang IT ini bisa dilaporkan dan pelakunya bisa dituntut. Jadi hati-hati Anda kalau menggunakan medsos atau media sosial. Anak-anakku, ternyata bullying itu berdampak terhadap korban. Nah, di sini ada beberapa dampak, di mana dampak yang terparah adalah kecenderungan ingin bunuh diri. Dampak yang pertama adalah mengalami kesakitan fisik dan psikologis. Ya, mengalami kesakitan fisik dan psikologis. Kemudian kepercayaan diri yang menurun atau yang merosot self esteemnya. Jadi orang-orang yang sering dibully itu tidak percaya diri. Kemudian menjadi orang pemalu, kemudian bisa trauma atau depresi, di mana ini penanganannya juga harus ditangani oleh ahlinya. Kemudian menjadi orang yang berperilaku serba salah, begini salah, begitu salah gitu ya. Bergabung salah, berteman salah, berbicara salah. Jadi dia tidak punya keyakinan terhadap dirinya. Kemudian takut sekolah, school phobia, karena selalu diancam, selalu dipandang sinis, selalu diejek, sehingga dia tidak mau sekolah. Dan otomatis prestasinya akan menurun. Nah, dampak yang berikutnya adalah mengisolasi diri dari teman atau keluarga. Nah, orang-orang yang sering dibully biasanya akan mengisolasi diri, dia akan menjauhi teman-temannya, dia tidak akan bergabung dengan temannya. Kalaupun ada di rumah, dia akan senantiasa diam di kamar, tidak bergabung dengan keluarga lainnya. Nah, dampak yang berikutnya adalah menderita ketakutan sosial, ya, artinya dia tidak mau berinteraksi dengan teman-temannya yang lain karena ada rasa khawatir atau ada rasa takut yang tinggi. Takut dibully gitu, takut diperlakukan tidak baik. Nah, ini yang paling parah adalah kecenderungan ingin bunuh diri. Ya, kalau Ibu pernah baca dan nonton ada beberapa anak, tapi ini di luar negeri, sampai bunuh diri karena dibully di sekolahnya. Ya, mudah-mudahan
kalau di kita tidak terjadi seperti ini. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, sekarang adalah dampak negatif bullying pada yang lain. Artinya pelaku dan saksi. Kalau tadi dampak negatif bagi korban, kalau sekarang dampak negatif bagi pelaku dan saksi atau yang melihatnya, gitu ya. Nah, di sini dampak negatif bagi pelaku. Pelaku akan belajar bahwa tidak ada risiko apapun bagi mereka bila mereka melakukan kekerasan, agresi maupun mengancam anak lain. Jadi merasa memperlakukan orang lain secara tidak baik, pelaku tuh merasa biasa, ada nggak apa-apa gitu. Nah ini merasa akan merasa biasa, dan akhirnya ketika dewasa akan menjadi potensi lebih besar untuk menjadi pelaku kejahatan dan akan bermasalah dalam fungsi sosialnya. Fungsi sosialnya ini maksudnya apa? Maksudnya kalau dia sebagai siswa, dia tidak akan berperilaku sebagai siswa, tapi dia akan berperilaku mungkin menjadi orang yang tidak baik, maaf ya, menjadi penjahat, menjadi orang yang suka malak, ya, dan lain-lain. Kemudian dampak negatif bagi saksi. Nah, yang pertama akan mengalami perasaan yang tidak menyenangkan dan mengalami tekanan psikologis yang berat, dihantui perasaan bersalah. Artinya apa? Artinya saat melihat temannya dibully atau dirundung, saksi ini kalau tidak segera menengahinya atau melerainya, dia akan merasa bersalah, dan itu menjadi tekanan psikologis. Kemudian saksi itu merasa terancam dan menjadi ketakutan atau bahkan menjadi korban selanjutnya karena dia menjadi saksi itu. Dan yang terakhir adalah dapat mengalami penurunan prestasi karena perhatiannya masih terfokus bagaimana menghindari dari target berikutnya. Jadi dia konsentrasinya terganggu, konsentrasi untuk belajarnya terganggu karena dia berusaha untuk menghindari dari menjadi target perundungan, ya. Itu dampak negatif bully pada yang lain. Nah, anak-anakku, apabila ada tindakan perundungan atau bullying, apa saja yang harus dilakukan? Nah, di sini ada mekanisme pengaduan di sekolah ramah anak. Tuh, ya. Nah, apabila Anda melihat atau menyaksikan atau Anda menjadi saksi, jadi Anda jangan diam saja, tapi Anda harus segera melaporkannya kepada, kalau di sini ada tim pengaduan, ya. Sini ada mekanismenya. Jadi tidak sembarangan harus bertindak seperti apa, ya. Di sini dari penyampaian pengaduan baik dari korban, saksi, atau saksi yang melihat kondisi menjurus kepada pelanggaran hak anak. Ini bisa Anda melaporkan ke tim pengaduan. Di sekolah biasanya ada tim pengaduan, dan tim pengaduan menerima pengaduan, kemudian memverifikasi masalah benar atau tidak apa yang terjadi, kemudian ditindaklanjuti, ya. Dianalisa, ditetapkan tindakannya, kemudian memberikan informasi tentang penetapan tindakan gitu ya kepada pemohon atau penyampai pengaduan. Nah, baru setelah dianalisa dan ditetapkan baru melakukan tindakan, ya. Nah, di sini tindakannya berlanjut ke pemulihan atau reintegrasi. Artinya kalau memang anak yang menjadi pelaku atau yang menjadi korban itu harus dipulihkan. Kemudian melakukan monitoring pengaduan dan dievaluasi. Nah, selanjutnya disampaikan juga kalau memang tidak selesai itu bisa dirujuk, ya, atau bisa disampaikan ke orang tua, kemudian dirujuk ke puskesmas, kemudian bisa juga
ke P2, TP2A, polisi, atau pusat layanan. Nah, itu mekanisme pengaduan. Nah, anak-anak, sekarang kan keadaannya berbeda. Sekolah kita ya, berbeda dengan keadaan sebelum-sebelumnya. Jadi dari mulai bulan Maret itu kita sudah melakukan pembelajaran jarak jauh. Artinya kita semua siswa dan guru melakukan pembelajaran di rumah. Kenapa? Nah, ini karena terjadinya pandemi COVID-19 atau COVID-19 atau sering disebut juga corona. Nah, bagaimana tipsnya agar Anda bisa gembira belajar di rumah? Ya, ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Nah, di sini lihat gambar anak yang baru bangun tidur. Ya, supaya Anda ceria, gembira, Anda harus tidur cukup. Jadi bangun tidur itu segar. Jadi jangan terlalu malam tidurnya. Biasanya anak-anak sekarang itu tidurnya suka malam karena apa? Bermain HP atau main gadget. Nah, sehingga Anda kurang tidur, maka bangun tidur Anda tidak segar. Jadi harusnya Anda tidur itu jam 9 atau jam 10, jam 5 sudah bangun dan akan merasa segar. Ya. Nah, sehingga berpengaruh terhadap perasaan Anda, ceria atau tidak ceria. Seperti biasa kalau pagi aktivitas yang dilakukan ya mulai mandi, sholat, sarapan, nah kemudian belajar dengan gembira. Ya, belajar dengan gembira adalah setelah semua siap, dari mulai tadi bersih-bersih diri sampai sarapan, Anda mulai bisa melakukan belajar online, ya. Nah, tolong disikapi dengan positif, jangan menggerutu. Nggak enak belajar di rumah mah, tidak ada teman, tidak bisa bermain-main dengan teman di kelas atau apalah gitu ya. Nah, tapi yang jelas Anda harus punya perasaan gembira sehingga belajarnya enjoy, senang gitu ya. Kemudian di sini juga bisa dilihat gambar-gambarnya ya, bahwa Anda setelah belajar bisa melakukan hal-hal positif lainnya di waktu luang ya, sesuai dengan hobi Anda atau kesukaan Anda. Nah, di masa COVID ini Anda juga harus selalu menjaga kebersihan ya. Kalau keluar harus jaga jarak dan pakai masker. Kemudian sering-seringlah cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Kemudian makan juga yang cukup ya, biar kondisi kita tetap sehat. Nah, dari sana mudah-mudahan Anda bisa belajar dengan riang, dengan gembira, dengan kondisi fisik yang sehat. Maka dari itu tetap semangat, tetap gembira walaupun Anda belajar di rumah. Ya. Anak-anak, mungkin itu saja yang bisa ingin Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi tentang sekolah ramah anak bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.